Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pesawat uap, bejana tekan, tangki timbun. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nurida Dwi Lutfiana dengan NIM 12211070. Selanjutnya saya Gilang Priyatama Amin dengan NIM 12211034. Dan saya Wandi Pranata dengan NIM 12201071. Saya Yulika Masari dengan NIM 12191084. Kemudian di sini ada outline dari presentasi kami, yaitu ada pesawat uap, bejana tekan, dan tangki timbun. Kemudian ada bidang uap, yang dimana itu ada ketel uap atau boiler, merupakan suatu konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Uap atau energi kalor yang dihasilkan ketel uap tersebut dapat digunakan pada semua peralatan yang membutuhkan uap di pabrik kelapa sawit, terutama turbin. Kemudian peraturan uap atau Stomverordening 1930 atau dengan kata dalam bahasa Indonesia yaitu Peraturan Uap tahun 1930, yang dimana ketel-ketel uap yang dimaksudkan dalam pasal 1 dari Undang-Undang Uap 1930 dibagi atas: A. Ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya. Kemudian ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya paling tinggi. Kemudian ada perlengkapan ketel uap, yang dimana tiap ketel uap harus diberi perlengkapan sebagai berikut: A. Sekurang-kurangnya 2 tingkat pengaman. Kemudian yang B, sekurang-kurangnya 1 pedoman tekanan. Yang C, sekurang-kurangnya 2 keterangan coba atau pengukur air, dan 1 gelas pedoman air memakai keterangan sembur. Yang D, sekurang-kurangnya 2 alat pengisi yang tidak bergantungan satu sama lainnya. Yang E, suatu alat yang dapat bekerja sendiri, yang dapat memberitahukan kekurangan air dalam ketel uapnya, lepas dari masinis atau tukang pengeladennya. Kemudian ada perlengkapan ketel uap, yang F yaitu suatu tanda dari batas air terendah yang diperbolehkan. Kemudian yang G, suatu kekurangan memakai plendes berukuran 40 mm garis tengahnya dan 88 mm tebalnya, yang dipasangkan pada pedoman tekanan coba. Yang H, suatu kekurangan pembuangan atau kutub yang dipasangkan baik pada ketel uapnya, baik langsung maupun memakai suatu pipa dari tembaga perunggu, pipa yang mana tidak boleh kena tembokan. I, suatu plat yang dipasangkan memakai 4 baut tembaga, memakai kepala yang terpendam yang mempunyai garis tengah sekurang-kurangnya 10 mm pada plat yang harus tertera jelas dan utuh, di mana 1 tekanan uap yang tertinggi yang diperbolehkan dalam kilogram tiap sentimeter, dan tahun dan tempat pembuatannya pula, serta dari mana pembuatnya, dan lubang-lubang lalu orang dan lumpur seperlunya. Selanjutnya ada akta izin. Akta izin itu memuat yang pertama, nama dan sedapat mungkin kualitas dan tempat tinggal dari si pemakai. Yang B, nama di pabrik dari pembuatnya dan tempat di mana pabrik itu terletak, pola nomor pabrik dari pesawat dan tahun dari pembuatnya. Lalu yang C, macam dan tujuan pemakaian dari pesawatnya dan sedapat mungkin sejelas-jelasnya keterangan sesuatu tempat atau kendaraan atau alat pelajaran di mana pesawat uap itu akan ditempatkan. Lalu yang D, untuk ketel-ketel uap, bentuknya dan ukuran-ukuran dari ketelnya dan luas penggangannya, pula jumlah bidang-bidang pansanya dalam meter kubik. Untuk pemanas-pemanas air, pemanas-pemanas uap dan penguap-penguap, luas pemanasnya, jumlah luas pemanasannya, dan untuk besi bahan cair dalam suatu ruangan yang terpisah dari uapnya. Dan untuk besi bahan cair dalam suatu ruangan yang terpisah dari uapnya, luas pemanasannya dari ruangan yang diperuntukkan untuk bahan cair dan terhitung dalam meter kubik. Untuk bejana-bejana uap lainnya bukan penguap-penguap isi dalam DM dan garis tengah terkecil dari pipa-pipa pemberi uapnya. Lalu yang E, bahan-bahan dari mana diperbuat pesawat uapnya dalam rangkaian berbagai bagian-bagiannya. Yang F, jumlah, macam, dan ukuran-ukuran yang penting dari bangunan-bangunan pengamannya, yang termasuk perlengkapan dari pesawat uapnya. Lalu yang G, jika perlu syarat-syarat istimewa yang harus diperhatikan dalam pemakaian pesawat uapnya dan dalam hal-hal dimaksud dalam ayat kedua dan ketiga dari pasal 31 ini, PA masing.
I. Cacat-cacat atau penyimpangan-penyimpangan yang harus diperbaiki atau dihilangkan dan tempo yang diberikan untuk keperluan itu. Lalu yang J. Penyimpangan-penyimpangan yang diperbolehkan dan syarat-syarat istimewa yang dikaitkan pada menjalankan pesawat uapnya. Lalu di sini ada operator pesawat uap menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Operator adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian pesawat uap. Kualifikasi operator di sini ada 2 kelas, yaitu operator kelas 1 dan operator kelas 2. Operator kelas 1 itu yang A sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA jurusan mekanik, listrik atau IPA. Lalu yang B telah berpengalaman di bidang pelayanan pesawat uap sekurang-kurangnya 2 tahun. Lalu yang C berkelakuan baik dan kepolisian. Yang D berbadan sehat dan dari dokter. Lalu yang E umur sekurang-kurangnya 23 tahun. Lalu yang F harus lulus paket A1 dan A2. Yang G lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja Ditjen Binawas. Lalu yang operator kelas 2, yang A sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP dan diutamakan teknik mekanik atau listrik. Lalu yang B pernah sebagai membantu operator selama 1 tahun. Yang C berkelakuan baik dari kepolisian. Yang D umur sekurang-kurangnya 20 tahun. Yang E berbadan sehat dari dokter. Yang F mengikuti kursus operator paket A1. Lalu yang G lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja Ditjen Binawas. Selanjutnya, kewajiban operator menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap pasal 10, terdapat beberapa kewajiban atau diantaranya yaitu yang pertama, dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama pesawat uapnya dioperasikan. Lalu yang kedua, melakukan pengecekan dan pengamatan kondisi atau kemampuan kerja serta merawat pesawat uap, alat-alat pengaman, dan alat perlengkapan lainnya yang terkait dengan bekerjanya pesawat uap yang dilayaninya. Lalu yang ketiga, operator harus mengisi buku laporan harian pengoperasian pesawat uap yang bersangkutan selama melayani pesawat uap meliputi data tekanan kerja, produksi uap, debit air, pengisi ketel uap, pH air, jumlah bahan bakar, dan lain-lain, serta tindakan operator yang dilakukan selama melayani pesawat uap yang bersangkutan. Lalu yang keempat, apabila pesawat uap dan alat-alat pengaman atau perlengkapannya tidak berfungsi dengan baik atau rusak, maka operator harus segera menghentikan pesawatnya dan segera melaporkan kepada batasannya. Lalu yang kelima, untuk operator kelas 1 di samping kewajiban tersebut pada ayat 1, 2, 3, dan 4, juga wajib mengawasi kegiatan dan mengkoordinir operator kelas 2. Lalu yang keenam, operasi kelas 1 bertanggung jawab atas seluruh unit instalasi uap. Yang ketujuh, penggunaan pesawat uap di mana menurut peraturan ini tidak diperlukan operator kelas 1. Maka operator kelas 2 atau salah satu operator kelas 2 yang ditunjuk oleh perusahaan bertanggung jawab atau seluruh instalasi uap. Lalu yang kedelapan, segera melaporkan kepada atasannya apabila terjadi kerusakan atau peledakan atau gangguan-gangguan lain pada pesawat uap, penyalur uap, dan alat-alat perlengkapannya. Yang kesembilan, membuat laporan bulanan pemakaian pesawat uap kepada P2K3 pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, bejana tekan dan tangki timbun pesawat karbit menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat karbit. Pesawat karbit ialah suatu pesawat untuk pembuatan gas asetilen C2H2. Gas asetilen ialah gas yang sebagai hasil reaksi antara kalsium karbit CaC2 dengan air H2O. Pesawat karbit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pesawat karbit tekanan rendah, di mana pesawat karbit dengan tekanan kerja paling tinggi 0,1 kg per cm. Lalu yang kedua, pesawat karbit tekanan tinggi, yaitu pesawat karbit dengan tekanan kerja lebih dari 0,1 kg per cm dan maksimum 1,5 kg per cm. Oke, selanjutnya di sini ada syarat terkait dengan pemasangan dan pemakaian pesawat karbit. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat karbit, pada bab 2 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemakaian diantaranya yaitu sebagai berikut. Pada pasal 3 ayat 1 berbunyi semua bagian konstruksi pesawat karbit seperti ruangan pembuatan gas asetilen atau C2H2, penghimpunan, penjernihan gas asetilen, kunci air, semua keran, tingkat
tingkap-tingkap, sambungan-sambungan pipa, dan bagian-bagian lainnya yang berhubungan dengan gas asetilen harus kuat, rapat, dan terlindungi dari kemungkinan terjadinya oksidasi. Pada ayat 2 berbunyi kekuatan konstruksi pesawat karbit sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi dasar-dasar perhitungan kekuatan konstruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 berbunyi bagian-bagian pesawat karbit yang memerlukan sambungan harus disambung dengan pipa yang terbuat dari bahan pengaruh reaksi gas asetilen. Dan pada ayat 2 berbunyi bagian-bagian pesawat karbit yang berhubungan dengan kalsium karbit dan gas asetilen dilarang menggunakan bahan tembaga atau campuran yang mengandung lebih dari 70% tembaga. Oke, selanjutnya bejana tekan. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang pesawat uap dan bejana tekanan yang selanjutnya disebut ahli K3. Bidang pesawat uap dan bejana tekanan adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang pesawat uap dan bejana tekanan. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, bejana tekanan adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas atau campuran udara, baik itu digempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku. Selanjutnya, tangki timbun. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, tangki timbun merupakan bejana selain bejana tekanan yang menyimpan atau menimbun cairan bahan berbahaya atau cairan lainnya. Di dalamnya terdapat gaya tekan yang ditimbulkan oleh berat cairan yang disimpan atau ditimbun dengan volume tertentu. Oke, selanjutnya mengenai pengurus dan pengusaha, di mana menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan dan Tangki Timbun, di mana pada bab 1 pasal 1 pengurus adalah mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri, dan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Lalu di pasal 2 terdapat ada 2 poin. Yang pertama, pengurus atau pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat K3 bejana tekan dan tangki timbun. Lalu poin yang kedua yaitu syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Lalu terdapat syarat-syarat bejana tekan dan tangki timbun, di mana menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan, Tangki Timbun pada pasal 3, pelaksanaan syarat-syarat ketiga bejana tekan dan tangki timbun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk yang pertama itu melindungi ketiga tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dari potensi bahaya bejana tekan dan tangki timbun. Lalu yang kedua, menjamin dan memastikan bejana tekan atau tangki timbun yang aman untuk mencegah terjadinya peledakan, kebocoran, dan kebakaran. Lalu yang ketiga, menciptakan tenaga kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Lalu terdapat ruang lingkup, di mana pada ruang lingkup ini menurut pasal 4 pelaksanaan syarat-syarat K3 bejana tekan dan tangki timbun sebagaimana yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, penyimpanan, dan pemeriksaan serta pengujian bejana tekan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bejana penyimpanan gas, campuran gas. Yang kedua, bejana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar utama kendaraan. Yang ketiga, bejana transport yang digunakan untuk menyimpan atau pengangkutan. Yang keempat, bejana proses. Dan yang kelima, pesawat pendingin. Lalu ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam PPT kami. Lalu sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.